memang ya sebenarnya normal ya, wajar ketika anak-anak itu butuh tempat untuk berekspresi. Nah, jadi sebisanya ketika kita misalnya Sabtu Minggu orang tua yang nggak bekerja, atau kalau sesempit-sempitnya hari Minggu ketika dia nggak bekerja, disitulah waktu untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan anaknya. Iya. Baik, Bu Cina. Saya jadi teringat di Jogja nih, Bu Cina. Ya. Ketika seorang orang tua mendidik anaknya, kebetulan teman saya ini, tapi mungkin jadi fenomena ya. Saya waktu itu di Jogja, kuliah bersama ada kawan lain. Setelah lulus SMA, teman saya ini dipaksa oleh orang tuanya harus masuk militer. Sementara dia mau masuk seni. Timbul crash di situ. Jauh banget soalnya ya Pak? Jauh betul. Karena di Jogja teman saya ini bertemu sama orang-orang seniman. Orang tuanya tentara. Ini benar ribut ini. Jadi menurut Ibu Christina ini bagaimana menyelesaikan macam ini jadi masalah. Sehingga anak nggak bicara sama orang tua juga nggak bicara sama. Menurut Bu Christina bagaimana menyelesaikan semacam begini? Yes. Jadi kadang-kadang itu ada bias memang antara harapan kita ya dengan cita-citanya anak dan cita-citanya orang tua sebenarnya gitu. Jadi kalau dalam sehubungan dengan minat bakat ke anak, ada teorinya nih Pak. Jadi teorinya sebenarnya bakat itu kan genetik ya. Nah, diturunkan 3 generasi sebenarnya. Jadi sebelum pergi ke psikolog untuk tes minat bakat, sebenarnya boleh nih kita di rumah. Misalnya saya kan punya orang tua. Nah, kalau saya belum tahu bakat saya apa, saya bisa lihat kedua orang tua saya. Nah, tapi kadang-kadang kita juga nggak tahu nih bakat kita apa atau bakat orang tua kita apa. Kita bisa lihat dari papa saya punya orang tua, berarti opung saya. Opung dari bapak, opung dari mama. Gitu. Jadi 3 generasi. Nah, kita bisa melihat turunannya 3 generasi gitu. Tapi ketika kita memang memaksakan kehendak kita terhadap anak, kalau anaknya memang punya minat dan bakat ke arah sana, memang ini nggak akan jadi masalah. Nah, tapi kalau ternyata kayak tadi itu sangat berseberangan, jauh banget ya antara seni dan militer. Nah, itu jauh banget. Nah, itu pasti akan menjadi sumber masalah. Tidak hanya kepada orang tua, tapi juga kepada anak dan kepada masa depan anak. Gitu. Ya, memang jadi masalah itu. Saya sendiri dengan anak saya itu, saya katakan dia masuk fakultas ekonomi, dia masuk fakultas komunikasi. Tapi karena pengalaman itu, saya diamkanlah, terserahlah. Walaupun tadi seperti kata Bu Christina itu, hubungan bapak sama anak itu jadi tidak harmonis. Sampai sekarang ini masalah besar sebenarnya. Sampai sekarang ini, dia hanya mau mendapat perintah dari ibunya. Dari bapaknya dia tidak mau mendapat perintah. Sampai sekarang memang jadi problematik kira-kira begitu ya. Untuk orang Batak kira-kira. Maksudnya untuk orang Batak begitu. Apa untuk suku lain nggak begitu? Ada suku-suku yang mirip ada. Tapi kalau misalnya kayak saya, ya, kayak kita lah Pak ya di Jawa, itu kan agak berbeda ya. Orang tua laki-laki dengan anak-anaknya biasanya lebih dekat. Nah, sebenarnya karena salah satu pengaruhnya adalah laki-laki Batak itu kan anak raja. Jadi itu ternyata mempengaruhi bagaimana orang Batak mengasuh anaknya. Gitu. Tapi dan ini sebenarnya jadi faktor karakter budaya lari ke sana ya. Benar. Dan sebenarnya ada yang namanya lingkaran setan pengasuhan. Nah, ini berani Pak. Jadi kalau misalnya kalau papa saya itu kan dia umur 3 bulan papanya sudah meninggal. Jadi dia memang tidak punya figur bapak lah. Figur bapaknya itu adalah abangnya. Jadi nggak full lah dia mendapatkan figur bapak. Nah, ketika dia menikah, punya anak, dia nggak punya contoh nih. Akhirnya ya dia belajar di situ. Ya alih-alih memang kami berlima mendapatkan pengasuhan yang saya bangga sama bapak saya, tapi tidak seperti yang idealnya lah. Nah, kalau ini nggak diputus, ya nggak diselesaikan, ya itu saya berkemungkinan besar untuk melakukan hal yang sama kepada anak saya. Jadi itu lingkarannya terus Nah, sehingga untuk misalnya nih ada orang tua di sana yang punya pengalaman kurang menyenangkan dengan orang tuanya, punya pengalaman yang kurang menyenangkan dalam hal pola pengasuhan,
sebaiknya itu mendapatkan penanganan, misalnya ikut ke seminar-seminar parenting. Sesimpelnya seperti itu sih. Ikut seminar-seminar parenting atau baca-baca buku, atau sekarang ini gampang banget ya, tinggal searching di sosial media, di YouTube atau apalah, parenting masa kini. Itu akan mendapatkan wawasan atau pemahaman yang cukup untuk merubah atau memutus si lingkaran syarat pengasuhan tadi.